kabar anak-anak Ibu semua? Semoga dalam keadaan sehat. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Jangan lupa protokol kesehatan tetap dijaga. Terapkan 5M agar kita bisa melaksanakan PTM bukan lagi terbatas tapi nanti secara full. Baik, untuk memulai acara ini mari kita berdoa bersama dipimpin oleh Nak Rina Juliana. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajarannya, marilah kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Ya, untuk pembelajaran kali ini, sebelumnya Ibu sudah membagikan bahan ajar dan LKPD, tetapi Ibu akan ingatkan di pertemuan sebelumnya, hari ini kita belajar apa ya? Ada yang masih ingat? Lupa semua ya? Ya. Untuk Belajar hari ini, matematika, Bu. oh iya betul, kita belajar matematika. Tetapi pembahasan kita kali ini adalah mencari rata-rata. Untuk rata-rata, ini sebuah materi yang baru atau kalian sudah pernah sebelumnya belajar? Sudah di SMP, Bu. Sudah, Bu, di SMP, Bu. SMP. Ada yang dari SD sudah belajar? Ya. Iya, Bu, katanya. Dari SD kita dari SD sudah belajar ya mengenai statistik, jadi tidak hanya pada saat SMP. Jadi materi yang Ibu ajarkan ini sebenarnya bukan materi yang baru ya. Tentunya kalian sedikitnya sudah mengenal apa itu rata-rata. Ada yang sudah tahu bagaimana sih cara menghitung rata-rata atau masalah apa yang bisa kita cari rata-ratanya? Dijumlahkan semua angkanya, Bu, dibagi sebanyak angkanya yang ada di situ, Bu. Dijumlahkan semua angkanya dibagi banyaknya angka. Ya. Oke, bagus. Ada yang punya pendapat lain selain Nia? Ada? Eli? Ada Eli? Sama, Bu, sama Nia tadi, dijumlahkan semua datanya, lalu dibagi dengan banyaknya data. Oke. Untuk rata-rata ini sering kita jumpai di kehidupan sehari-hari ya. Kalian pernah menerima rapot kan setiap PTS atau PAS atau kenaikan kelas? Ya, Apa yang Bu. bisa kalian dari rapot kalian itu? Rata-rata nilai. Nilai rata-rata dari semua mata pelajaran, Bu. Ya, keseluruhan, Bu. Betul. Kalau saya lain, Secara... Bu, peringkat. Oh iya. Gimana, Denny? Yang saya lihat peringkat 30 dari 30 siswa, Bu. Ya, itu sebuah semangat buat Denny untuk terus belajar ya. Kalau dilihat peringkatnya terbesar dari belakang ya, silahkan ditingkatkan belajarnya. Betul yang disampaikan teman-teman tadi ya, bahwa kita sering melihat atau melihat dalam kehidupan sehari-hari manfaat dari mempelajari rata-rata, kita bisa melihat nilai rapot kita sendiri. Kita lihat rata-ratanya berapa. Untuk di kehidupan sehari-hari juga, kita bisa menggunakan materi kita kali ini untuk menghitung bagaimana pendapatan kita nanti, atau ada yang coba berdagang ketika kalian masih sekolah, itu bisa dilihat rata-rata pendapatan agar apa yang kita usahakan itu tidak semena-mena hanya mencari untung, tetapi kita bisa menganalisis rata-ratanya. Nanti bagaimana ini pendapatan dengan modal, apakah sudah sesuai ya, itu bisa dicari rata-ratanya. Oke, sebelumnya Ibu sudah membentuk kelompok yang Ibu bentuk secara heterogen ya. Kelompok itu tidak berubah, masih tetap dipakai pada saat ini. Silahkan kalian simak dulu atau baca dulu bahan ajar yang Ibu sudah sediakan di bahan ajar buku digital yang Ibu buat ya. Silahkan dilihat. Apakah
Belum muncul ya? Lagi proses Ibu. Oh, lagi proses. Ya, sambil kalian menunggu bahan ajar yang Ibu tampilkan, sudah terlihat? Sudah Bu. Sudah Bu. Masing kelompok silahkan simak atau pelajari buku bahan ajar yang kalian dapat. Linknya sudah Ibu share ya. Lihat, kita akan mempelajari bagaimana cara menghitung rata-rata. Di situ Ibu sudah sampaikan contohnya untuk data tunggal dan data berkelompok. Ya. Silahkan Ibu beri waktu 5 menit untuk membaca. Ya, sudah? Sudah selesai dibaca? Sudah Bu. Sudah Bu. Baik, setelah kalian membaca, Ibu akan menyampaikan presentasi Ibu ya tentang rata-rata. Yang tadi kalian sampaikan pengertian rata-rata atau manfaatnya sudah tahu ya, itu sudah bagus. Nah, tujuan kita sudah muncul? Belum. Belum Bu. Belum. Ya, sebentar Ibu share dulu. Ini adalah menganalisis rata-rata untuk data tunggal dan data berkelompok. Untuk data tunggal, sepertinya tidak akan kesulitan karena permasalahannya sering kita pelajari waktu SD dan SMP. Ya. Nah, untuk lebih memperdalam lagi, Ibu akan sedikit menyinggung tentang apa itu rata-rata. Ya. Seperti yang kalian tadi dengar, teman-teman kalian sudah mengungkapkan bahwa rata-rata itu adalah perbandingan dari jumlah semua nilai datum dibagi banyaknya datum. Ya. Ini untuk PPT sudah terlihat? Sudah Bu. Sudah Bu. Sudah Bu. Alhamdulillah. Lihat untuk simbolnya, ya, untuk simbol dalam mempelajari rata-rata. Dulu waktu SMP atau SD mungkin tidak selengkap ini cara penulisannya ya, tetapi di SMA atau SMK kita sudah memakai simbol min itu adalah X bar ya. X bar adalah perbandingan dari jumlah semua nilai datum X1 ditambah X2 dan seterusnya sampai Xn dibagi banyaknya datum atau N. Nah, ini contoh sederhananya. Contoh, carilah min. Carilah rata-rata dari data 8, 4, 5, 3, dan 6. Akan sangat mudah sekali kita akan mencarinya. Silakan, Nia, berapa nilai rata-rata ini? Untuk datanya ada berapa? Jumlah datumnya ada berapa? Datanya di situ ada 5, Bu. Iya, Bu. Ada 5. 8, 4, 5, 3, dan 6 ya, Bu ya. Oke, bagus. Sekarang coba Denny, jumlah dari banyaknya datum. Jumlah nilai datumnya berapa? 8 tambah 4, 12, tambah 5, 17, tambah 3, 20, 26, Bu. Oke, bagus. Kalian masih konsentrasi padahal sudah siang ya. Jadi jumlahnya adalah 26. Berarti nilai rata-ratanya berapa? Risna? 26 dibagi 5, 5, Bu. Ya, berapa hasilnya? Kurang lebih, Bu. 5,2, Bu. Betul, 5,2. 2. Nah, tidak ada kesulitan ya untuk menghitung rata-rata? Insya Ya, Allah, Bu. Bu. Enggak. Untuk data tunggal sangat sederhana sekali ya. Oke. Kemudian
ini yang menjadi pelajaran yang ditampilkan agak baru ya, ditambahan di SMA atau SMK ini, yaitu untuk data berkelompok. Data berkelompok sebelumnya kalian sudah mempelajari bagaimana membentuk atau menyusun suatu tabel distribusi ya, untuk menentukan banyaknya kelas, interval dan sebagainya. Maka ada untuk data berkelompok ini Ibu sudah sajikan rumusnya, sama sebenarnya prinsipnya. Simbol yang disajikan ini mengandung pengertian perbandingan dari banyaknya nilai datum dibagi dengan banyaknya datum itu sendiri. Frekuensi. Ya, cuma di sini kita pakai istilah frekuensi dan nilai tengah. Nah, nilai tengah sendiri itu adalah jumlah dari batas bawah Batas ditambah batas atas dibagi 2, Bu. Oke, bagus. Itu ya. Kemudian dibagi, kemudian nanti hasilnya itu akan dikalikan dengan nilai tengah. Ya, ini cara-caranya. Perhatikan contoh soalnya. Ya. Disediakan distribusi frekuensi dari data 20 pengusaha mengenai pada usia berapa mereka berani untuk memulai usaha. Ya. Ini ada umurnya dari umur 16 tahun sampai 40 tahun. Ya. Ini frekuensinya belum Ibu rubah, harusnya ini 2. Ya, ini ya. Ini langkahnya. Ya, ini cara-cara langkahnya untuk menghitung rata-rata data berkelompok. Kalian cari nilai tengah dulu, seperti yang tadi disebutkan oleh teman kita. Kemudian masukkan atau buat tabel. Tabelnya di sini disisipkan untuk frekuensi. Langkah yang kedua adalah mengalihkan. Ya. Nah, kemudian setelah kalian mengalihkan, buat jumlah frekuensinya berapa di langkah ketiga. Langkah keempat baru kalian menjumlahkan hasil kali dari frekuensi dan nilai tengah. Ya. Paham maksudnya? Paham? Paham, Bu. Paham, Bu. Oke. Lihat, ini ya. Rumus rata-rata, baru kemudian kita pakai rumus rata-ratanya hasilnya berapa gitu. Ya. Untuk itu, Ibu beri kesempatan dulu untuk bertanya sebelumnya, sebelum kita mengerjakan LKPD dari contoh yang Ibu sajikan. Ada pertanyaan? Sudah paham semua, nak? Sudah, Bu. Sudah, alhamdulillah. Memang kelas IPA ini luar biasa ya. Ya. Coba sekarang kita perhatikan LKPD ya. LKPD yang Ibu sudah bagikan pada kalian. Ya, sebelumnya silahkan isi dulu, isi nama kelompok. Isi dengan nama kelompok kalian masing-masing, LKPD-nya. Sudah diisi? Ya. Ini ya. Sudah diisi, nak? LKPD-nya dengan nama kelompok masing-masing. Ya, ini. Silahkan diisi anggotanya. Ya, kemudian perhatikan di situ. Di situ ada beberapa soal yang Ibu sajikan di permasalahan 1. Nah, silahkan kalian diskusi bersama teman-teman bagaimana cara menyelesaikannya. Nanti setelah kalian berdiskusi, silahkan jika ada yang kurang jelas tanyakan ke Ibu. Ya. Yuk, Ibu kasih waktu untuk berdiskusi 15 menit. Ada pertanyaan? Atau ada kesulitan untuk mengisi LKPD?
Ini paham atau tidur ya? Saya belum dapat LKPD-nya, Bu. Sebentar. Oh, belum. Ada di setiap kelompoknya masing-masing ya. Bentar, Ibu Bu, bagikan belum, hanya Bu. satu saja. Ya. Silahkan nomor 1. Tidak ada kesulitan? Risna, Bu, pengen jawab. Ya, nanti Ibu buka kesempatan untuk presentasi dan diskusi ya. Kalian sekarang masing-masing diskusi dengan kelompoknya dulu. Sudah selesai semua ya? Yuk, untuk yang presentasi, Ibu beri kesempatan untuk kelompok siapa saja yang siap untuk maju.